Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini adalah giliran jadwal pemantapan tema 5. Tema 5 kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan matematika. Nah, untuk soal saat ujian nanti PTS itu terdiri dari 25 soal pilihan ganda, 13 soal matematika, 12 soal bahasa Indonesia. Perhatikan pemantapan kali ini ya, supaya nanti pada saat teman-teman ujian, teman-teman akan mudah untuk mengerjakan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan membahas buku tematik karena insya Allah setiap soal yang ada di ujian itu ada di buku tematik. Kita belajar dulu, kita mulai dulu membahas ya, untuk agar kita semakin paham terhadap bab tema 5. Oke, teman-teman, di sini ada tulisan bahwa di bacaan di halaman 34 itu tentang bentuk dan gerakan bentuk dan gerak benda. Oke, di sini ada pensil dan kaleng mudah bergerak karena bentuknya tabung. Jadi benda yang bentuknya bulat, lingkaran, dan tabung itu mudah bergerak. Seperti juga di atas. Ini ada bola. Ternyata bola bentuk itu mempengaruhi gerak benda. Bola dan kelereng mudah bergerak karena bulat. Roda juga mudah bergerak karena bentuknya lingkaran. Di sini juga ada kardus. Kardus bentuknya kotak ya. Buku juga bentuknya kotak. Kardus dan buku sulit bergerak karena bentuknya kotak. Benda-benda yang bentuknya kotak sulit bergerak. Benda kecil mudah bergerak. Benda kecil mudah diangkat. Benda kecil mudah dipindahkan. Contohnya apa? Kertas, pensil, penghapus, dan sebagainya. Jadi yang mudah bergerak itu bentuknya hanya bulat atau lingkaran dan tabung. Sedangkan kalau segitiga, segi 4, segi 5 itu sulit untuk bergerak ya. Dan di sini di halaman 35 ya. Benda yang bundar juga mudah bergerak. Ayo sebutkan benda yang bentuknya bundar. Benda yang bentuknya bundar atau lingkaran. Contohnya uang, roda sepeda, dan roda gerobak. Nih. Gerobak itu termasuk benda berat teman-teman. Tapi gerobak itu mudah digerakkan karena ada rodanya. Ya, begitu. Coba kalau nggak ada rodanya, pasti akan susah untuk digerakkan. Nah, benda bulat juga mudah bergerak. Benda bulat itu menggelinding ya, cara bergeraknya. Contohnya kelereng dan bola. Benda ringan mudah bergerak. Benda ringan akan bergerak bila tertiup angin. Contoh benda yang ringan adalah daun dan kertas. Ya, mudah ya. Benda besar sulit bergerak, benda berat sulit bergerak. Meja yang berat sulit bergerak, benda berbentuk balok sulit bergerak. Oke, selanjutnya kita beranjak ke halaman 19 tentang meminta izin. Anak yang sholih dan sholihah jika ingin melakukan sesuatu, misalnya akan pergi ke rumah teman, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Bacalah contoh percakapan berikut ini dengan teman sebangku. Ini ada Maryam dan Umi ya. Umi, saya minta izin pergi ke rumah Hanifah. Saya ingin belajar kelompok. Uminya bertanya, kapan kamu berangkat? Maryam bilang, insya Allah nanti sore setelah asar. Umi bilang, bersama siapa kamu pergi ke sana? Maryam menjawab, bersama teman-teman yang lain. Umi bilang, baiklah, hati-hati ya. Semoga Allah selalu menjaga kalian. Maryam mengucapkan terima kasih Umi. Dari percakapan ini, yang pernyataan meminta izin, yang mana teman-teman? Ya, yang meminta izin adalah percakapan atau kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ini adalah pernyataan permintaan izin. Apakah sama Uminya diizinkan ya teman-teman? Nah, di sini Uminya bilang, baiklah, hati-hati ya. Nah, teman-teman, kalau kita diizinkan oleh Umi, diizinkan oleh
teman, oleh ustazah. Jika kita meminta izin lalu diizinkan, kita ucapkan terima kasih ya karena sudah mengizinkan. Bagaimana kalau sama Umi tidak diperbolehkan teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita tidak boleh marah, tidak boleh memaksa ya. Apalagi nekat untuk tetap berangkat ke rumah teman. Nah itu dia yang membuat Allah murka. Ingat ya, ridho Allah, ridho orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Di halaman 38, matematika babnya adalah membilang benda. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat ya. Ini yang sering lupa. Membilang benda. Membilang banyak benda. Insya Allah teman-teman itu paham. Bisa ya menghitung benda. Contoh ya, banyaknya benda ada berapa kita hitung. Pelan-pelan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tambah 1. 21. Nah, bagaimana menulisnya? Kalau ada tulisan nama bilangan, ini terbalik teman-teman. Ternyata contohnya di buku paket terbalik. Nah, ini terbalik ya. Kalau ada nama bilangan, teman-teman menulisnya huruf ya, 21. Kalau ada lambang itu berarti angka ya. Angkanya 21, 2, dan 1. Begitu seterusnya. Kalau ada nama bilangan, ini setelah dihitung ternyata jumlahnya 28. Kalau nama bilangan itu berarti huruf, tulisan hurufnya. Kalau lambang itu berarti angkanya. Begitu seterusnya di halaman 38. Selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Setelah teman-teman dulu sudah membilang benda-benda ini, sudah nanti diketahui bahwa rak merah ini ada 45 buku, rak biru 50 buku, rak kuning 35 buku, rak hijau 40 buku. Setelah itu teman-teman diminta mengurutkan. Teman-teman bisa ya mengurutkan rak dari yang paling sedikit jumlahnya. Kalau sedikit berarti teman-teman lihat depannya, lihat angka depannya dulu. Ada 4, 5, 3, 4. Nah, yang sedikit 4, 5, 3, 4. Oh, 3 dulu. 35. Ditulis di sini. Setelah 35, mana ya? Oh, 4-nya ada 2. Teman-teman kalau lihat 4-nya ada 2 yang depan, lihat belakangnya sekarang. Ternyata yang 1 0, yang atas 5. Mana yang lebih sedikit? 5 apa 0? 0. Baru setelah itu habis 35, 40, habis itu lalu 45, lalu terakhir 50. Lalu urutan rak dari yang paling banyak jumlah bukunya adalah balikannya ya. Kalau banyak berarti yang lebih besar dulu. 4, 5, 3, 4. Ada 5, 50 dulu. Habis itu 45, 40, lalu 35. Setelah teman-teman mengurutkan, teman-teman diminta untuk membandingkan. Membandingkan itu maksudnya lebih banyak atau lebih sedikit. Rak merah titik-titik lebih sedikit dari rak biru. Kok titik-titik, maaf. Rak merah isinya lebih sedikit dari rak biru. Kita lihat rak merah. Rak merah itu 45 ya. Rak biru ternyata 50. Nah, 45 itu ternyata lebih sedikit dari 50. Nah, teman-teman harus teliti ya untuk mengerjakan soal-soal matematika. Nah, cukup sekian pemantapan kali ini. Semoga teman-teman dimudahkan. Intinya teman-teman berusaha, teliti, lalu berdoa. Semoga Allah mudahkan, tidak ada yang remedi. Semuanya mendapatkan nilai yang baik. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustazah Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.